dari absen 6. Saya Artelina Bigal Tambunan dari absen 9. Saya Lorencia Krena Dewi dari absen 20. Saya Milana Kasitakin dari absen 21. Saya Nabila Sakina dari absen 23. Saya Rizalin Rahman dari absen 31. Selamat menonton! Sekarang kami akan menjelaskan tentang pengantar tokoh dari Kabinet Wilopo. Pembentukan Kabinet Wilopo didasarkan atas keputusan Presiden Republik Indonesia di nomor 85 tahun 1952. Kabinet Wilopo resmi dilantik di tanggal 3 April tahun 1952 dan mengakhiri perjalanan pemerintahannya di tanggal 30 Juli tahun 1953. Kabinet Wilopo adalah kabinet yang ketiga dan berhasil dibentuk pada tanggal 30 Maret 1952. Kabinet ini juga merupakan kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Koalisi ini semenjak awal telah kehilangan semangat bekerja sama. PNI sebagai kabinet mulai menaruh rasa curiga terhadap Masyumi yang membawa motivasi keagamaan. Akhirnya, PNI mulai mencari sekutu untuk membantunya untuk menunda pemilu karena ketakutan akan kemenangan pemilu oleh Masyumi. PKI dan PNI mulai bersekutu yang menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak anggota PKI yang dianggap dalam razia Agustus dimulai dibebaskan. Sedangkan Kabinet Wilopo tidak akan mendapatkan celaan dari PKI dan aksi penguntungan yang mulai berangsur berkurang. Wilopo dari PNI terpilih sebagai Perdana Menteri dengan 5 program kerja pada Kabinet Wilopo sebagai berikut. Yang pertama adalah mempersiapkan pemilihan umum. Yang kedua adalah berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan Republik Indonesia atau RI. Yang ketiga adalah meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Yang keempat adalah memperbaharui bidang pendidikan dan juga pengajaran. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif. Oke, selanjutnya Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan dalam mengatasi timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang akan mengganggu stabilitas politik Indonesia. Ketika Kabinet Wilopo berusaha menyelesaikan sengketa tanah perusahaan asing di Sumatera Utara, kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR, sehingga menyebabkan kabinetnya itu jatuh pada Juli 1953 dalam usia 14 bulan. Selanjutnya kami akan menjelaskan program unggulan dari Kabinet Wilopo. Untuk program dalam negeri ada menyelenggarakan persiapan pemilu, menegakkan keamanan, meningkatkan kemakmuran dan keuangan negara, serta menata organisasi negara, perburuhan, serta perundang-undangan. Nah, untuk program luar negeri ini, yang pertama itu melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang kedua, menyelesaikan masalah Indonesia Belanda mengenai Irian Barat. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang penyebab pendemisioneran Kabinet Wilopo. Karena Wilopo mampu menyelesaikan kasus pemogokan buruh di Sumatera, pada masa Kabinet Wilopo banyak serikat buruh yang mendukung pemerintah dibandingkan pada masa kabinet sebelumnya. Sayangnya, pada 16 Maret 1953 meletus peristiwa Tanjung Morawa yang kemudian dianggap sebagai kegagalan Kabinet Wilopo. Dengan adanya peristiwa Tanjung Morawa mengakibatkan munculnya emosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo. Karena peristiwa tersebut, Wilopo harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Dan karena peristiwa Tanjung Morawah ini juga mengakibatkan jatuhnya Kabinet Wilopo. Nah, Kabinet Wilopo didemisionerkan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 1953 tertanggal 3 Juni 1953. Kabinet ini termasuk Kabinet Zaken yang artinya kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu. Sekian, terima kasih. Dadah. Kabinet jatuh pada 2 Juni 1953. Lagi tuh ya? Kami Iya, nggak apa-apa udah. Yang ada sekian, enggak salah deh. ada. Thank you, terima kasih, kamsahamnida, Syukron. Arigato. dan ke 1, 2, 3. Maliate. Po. Kami dari kelompok